suatu negeri ada seorang raja yang sangat serakah. Ia mempunyai 3 orang anak. Karena merasa anak seorang raja, mereka pun bertingkah seenaknya. Anak yang pertama, demi mendapatkan popularitas dan disenangi banyak orang, ia menyebarkan banyak uang dengan menggunakan pesawat terbang. Anak yang kedua pun tidak mau kalah. Dia melakukan hal yang sama, menyebarkan uang lebih banyak menggunakan pesawat terbang. Nah, anak yang ketiga bingung bagaimana caranya mendapatkan popularitas dan disenangi banyak orang, tetapi tidak mau meniru cara kakaknya. Akhirnya, dia pun bertanya kepada sang pilot, "Pilot, bagaimana caranya agar saya populer dan disenangi banyak orang?" Sang pilot pun menjawab dengan entengnya, "Buang saja ayah Nona dari pesawat." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penerus bangsa, apa kabarnya? Semoga hari-hari kita menyenangkan ya. Di awal, saya sudah membacakan salah satu teks. Apakah kalian tahu teks tersebut termasuk contoh teks apa? Ya, teks tersebut adalah contoh dari teks anekdot. Teks anekdot kalau sekarang sering kita jumpai di media-media sosial yang berbentuk meme atau dialog-dialog lucu yang isinya berupa kritikan atau sindiran. Teks anekdot sebenarnya sudah ada sejak tahun 70-an. Sekarang mulai dipelajari di kurikulum 2013 di kelas 10 semester ganjil. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah tahu materi ini ada di kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Apa itu pengertian dari teks anekdot? Teks anekdot adalah cerita singkat yang mengandung unsur lucu dan mempunyai tujuan untuk memberikan kritik atau sindiran. Biasanya, kritikan atau sindiran itu ditujukan kepada orang terkenal atau orang penting. Selanjutnya, kita bahas tentang ciri-ciri dari teks anekdot. Teks anekdot memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu teks ini mengandung unsur humor atau lucu. Jadi, teks anekdot itu hampir memiliki kesamaan dengan teks humor, yaitu ada unsur lucunya, mengundang tawa. Tetapi teks anekdot ada unsur kritiknya. Ciri yang kedua, biasanya teks ini ditujukan kepada orang-orang terkenal atau orang-orang penting, misalnya kepada pemimpin negara, kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau yang lainnya. Ciri yang ketiga, berdasarkan kejadian nyata, atau bisa juga kejadiannya berupa rekaan atau imajinasi. Ciri yang keempat, ditujukan untuk mengkritik atau memberikan sindiran, tetapi dikemasnya dengan lucu agar kritik dan sindiran itu bisa diterima dengan baik. Dan ciri yang terakhir di dalam teks anekdot itu adalah ada tujuannya. Jadi tujuannya kritikan itu disampaikan kepada siapa, sindiran itu disampaikan kepada siapa. Bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai struktur di dalam teks anekdot. Teks anekdot memiliki 5 struktur. Yang pertama yaitu abstraksi. Bagian ini ada di pas bagian awal. Jadi abstraksi itu adalah gambaran secara umum tentang isi teks. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi adalah yang melatar belakangi mengapa kejadian itu terjadi. Yang ketiga yaitu krisis. Krisis di bagian ini adalah bagian inti dari isi teks anekdot. Yang keempat yaitu reaksi. Reaksi di sini adalah tanggapan. Tanggapan mengenai isi dari krisisnya. Apakah berupa tawa atau berupa celaan. Yang terakhir yaitu koda. Koda adalah bagian penutup dari teks anekdot. Barusan telah kita bahas mengenai pengertiannya,
ciri-cirinya, dan strukturnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dulu ya. Lanjut, bahasa yang terakhir yaitu tentang kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot. Jadi kebahasaan yang pertama di dalam teks anekdot yaitu menggunakan kata lampau, karena kejadiannya berhubungan dengan kejadian di masa lalu. Contohnya menggunakan kata pada saat itu, waktu kemarin, 2 tahun yang lalu, nah, atau yang lainnya. Kebahasaan yang kedua, biasanya di dalam teks anekdot itu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi itu adalah kata hubung temporal yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, kata sementara, kata sesudah, kata semenjak, dan lain-lain. Kebahasaan yang ketiga biasanya menggunakan kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang berhubungan dengan perbuatan fisik. Jadi ada hal yang bisa kita lihat atau yang berhubungan dengan aksi. Contohnya memukul, menendang, menaiki. Dan biasanya kata kerja ini diawali dengan imbuhan me. Bukan mengsedih atau mencintaimu ya. Itu bukan kata kerja material. Di kebahasaan selanjutnya yang terdapat dalam teks anekdot yaitu terdapat kalimat retorik. Apa itu kalimat retorik? Kalimat retorik adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Loh, nanya kan tidak memerlukan jawaban? Contohnya seperti ini. Tanpa makan, apakah kita masih bisa hidup? Itu kan tidak perlu dijawab ya, sudah pasti kalau kita tidak makan, kita pasti tidak bisa hidup. Kalimat retorik itu adalah biasanya digunakan untuk penegasan atau memberikan semangat. Di kebahasaan selanjutnya yang terdapat dalam anekdot, yaitu ada urutan peristiwa. Dan biasanya urutan peristiwa itu sesuai dengan strukturnya tadi. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Dan biasanya menggunakan alur maju. Jadi tidak mungkin teks anekdot menggunakan alur mundur. Jadi dari koda dulu, dari ending dulu, baru ke awal. Biasanya secara runtun. Nah, itulah pembahasan mengenai teks anekdot dimulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kebahasaannya. Apabila ada pembahasan yang kurang dipahami atau ada yang perlu ditambahkan, sampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tentunya masih bersama saya, Desi Eswindari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.